Contohnya kalau misalkan kita punya domain waktunya ini T sama omega T plus theta, maka kita bisa tuliskan dalam domain frekuensi menjadi A atau V omega V ini domain frekuensi sama dengan A sudut theta. Tapi ada catatan yang harus selalu kita ingat bahwa nanti menuliskannya dalam bentuk fungsi kosinus. Jadi kalau kita punya sin, kita harus ubah ke dalam kosinus. Caranya bagaimana? Ya kalau kita punya sin A, maka sin A ini nilainya akan sama dengan cos 90 min A. Kenapa? Karena cos 90 min A itu sama dengan cos 90 kali cos A plus sin 90 kali sin A. Kalian bisa kalikan, itu nanti nilainya akan sama dengan sin A. Tetapi cos 90 min A itu juga sama dengan cos min 90 min A. Cos min A itu sama dengan cos min 90 plus A atau cos A min 90. Sehingga sin A itu bisa dituliskan cos A min 90. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau saya punya ini 100 sin 400 T min 75, maka kita anggap sebagai A. Nilai ini 100 sin 400 T min 75 derajat ini akan sama dengan 100 cos ini A ya min 90. 100 cos 400 T min 75 min 90. Ini bisa dikurangkan. Sehingga kalau misalkan saya punya dua buah sinus I1, fungsi I1 dan I2 semuanya dalam frekuensi yang sama 400, amplitudenya beda, saya bisa menyatakan dalam domain frekuensi untuk I1 jadinya 120 60 derajat dan I2 sama dengan 100 sudut min 165 seperti itu. Nah untuk fasor sendiri bisa dituliskan dalam dua bentuk, yaitu melalui dituliskan dalam bentuk polar dan dituliskan dalam bilangan kompleks rektangular. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saya punya ini V domain frekuensi sama dengan A sudut theta, kalau saya ingin menuliskan sebagai bentuk polar, saya buat seperti ini, panjangnya A, sudutnya theta. Kalau tetanya positif berarti berlawanan jarum jam, kalau tetanya negatif berarti searah jarum jam. Di mana A itu amplitudo atau magnitudo dari fungsi yang diketahui V atau I misalkan. Kemudian theta itu adalah sudut ya, sudut yang dibentuk antara garis yang tadi itu garis ini hadap sumbu X. Kalau tetanya negatif berarti dia akan searah dengan jarum jam. Nah, lalu kalau saya punya ini seolah-olah vektor gitu, kita bisa uraikan vektor ini ke dalam komponen X dan komponen Y. Nah, komponen X ini merepresentasikan nilai realnya dan komponen Y merepresentasikan untuk yang imajinernya. Sehingga kalau saya ingin tahu berapa proyeksi A di sumbu X,
saya pakai ini A cos theta dan proyeksi A di sumbu Y berarti A sin theta. Panjangnya A sendiri kita gunakan ini ya, persamaan apa namanya, panjang garis gitu ya, garis. Kalau ini ada A cos theta, ini ada A sin theta, maka ini adalah A kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat kemudian diakarkan. Lalu bagaimana kalau ingin menuliskan dalam ini bentuk bilangan kompleks ya, kita tuliskan dalam min A plus JB, di mana A ini adalah yang real, sumbu X, dan yang imajiner itu B panjangnya. Arahnya ini, arahnya ya arah searah sumbu Y, baik positif maupun negatif tergantung dari nilai arah ininya ya. Kalau minus J berarti di ke bawah. Lalu di sini ada A, ini ada A cos theta, ada B cos theta. Nah, theta sendiri bagaimana kalau misalkan nggak diketahui ya, kita bisa mencari theta menggunakan ini. Tan min 1 B per A, untuk A positif ya, untuk A positif itu tan min 1 atau arc tangan B per A, sementara untuk A-nya negatif kita peroleh 180 derajat min arc tangan B per min A. Jangan lupa A-nya diminuskan. Nah, ini yang harus diingat-ingat ya. Kemudian untuk beberapa kasus kita mungkin akan temui bahwa nanti nilai dari vektornya atau dari ini panjang A-nya ini hanya ditulis sebagai, atau nilai dari V-nya bisa ditulis hanya dalam bentuk ini aja, 1 atau J atau min 1 atau min J. Nah, itu adalah kasus khusus. Lalu bagaimana menyelesaikannya ya, kita masukkan ke sini. Kalau misalkan kita punya 1, artinya 1 sudutnya 0 derajat. Kenapa 1 sudutnya 0 derajat? Karena kalau kita punya 1 sudut 0 derajat dalam domain frekuensi, artinya ini A cos theta plus A sin theta kali J, A-nya 1, theta-nya 0. Sehingga kita peroleh nilai 1. Tapi kalau kita dapat J, berarti J itu sama dengan 1 cos 90 ditambah 1 sin 92. Artinya kalau J itu theta-nya sama dengan atau sudutnya sama dengan 90. Kalau min J berarti min 90 atau 270 derajat. Magnitudo dari fasornya adalah 1. Untuk fasor sendiri itu kita bisa menjumlahkan secara atau mengoperasikan secara aritmatika. Misalkan saya punya V1 ini dinyatakan dalam polar ataupun dinyatakan dalam bentuk kompleks ya. V1 sama dengan A plus JB sama dengan E sudut theta, dan V2 sama dengan C plus JB atau F sudut V. Bagaimana kalau saya ingin menjumlahkan V1 dan V2? Kalau kita ingin menjumlahkan, kita harus membuatnya dalam bentuk kompleks ya. Dan kompleks ada A, ada JB. Nah, nanti kita jumlahkan yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Begitupun dengan negatif, pengurangan. Pengurangan juga sama, A plus JB min J plus JD, nanti A-nya dikurangi dengan C, kemudian B-nya dikurangi dengan D. Lalu bagaimana kalau perkalian? Perkalian berarti kalau kita kalikan berarti ini V1 kali V2. Jangan dalam bentuk kompleks tapi dalam bentuk polar. Sehingga V1 kali V2 adalah E kali F, dan sudutnya adalah ditambah theta tambah V. Tapi kalau pembagian maka
V1 bagi V2 tetap ditulis dalam bentuk polar. Nanti yang real dibagi real, yang imajiner dibagi imajiner. Imajinernya sudut ya. Imajinernya kalau karena sudut maka ini jadi dikurangi. Lalu di sini juga ada conjugate ya. Conjugate kalau kita punya A plus JB, maka untuk conjugate-nya dari V ini adalah A min JB. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, ini ada fasor V1 dan V2. V1 dalam bentuk polar 4,25, sudutnya 115, dan V2 sama dengan min 4 plus J3. Nah, kemudian disuruh mengkonversi V1 dari polar menjadi rektangular dan dari untuk V2 diubah ke polar. Caranya bagaimana? Coba kalian amati, kalian coba dulu ya. Kalian coba kenapa hasilnya seperti ini. Silahkan. Silahkan 2 menit. Sudah?
Ya, jadi jangan lupa ya, untuk yang V2, untuk yang V2 itu A-nya min 4, A-nya min 4, maka untuk mencari sudutnya, ya, mencari sudutnya kita gunakan 180 min arcus tangan 3 per min 4, sehingga dapat ini. Nah, coba sekarang cari ya V1 min V2 dan V1 kali V2. Silahkan. V1 min V2 dan V1 apa tadi, bagi atau kali? Kali, Bu. Kali V2. Silahkan. Berapa V1 min V2? V1 min V2? Kalian sudah mencari? 2,204 J 0,852 Plus J 0,852. Oke, 0,852. Oke, untuk V1 kali V2 berapa? V1 kali V2 berarti 5 kali 4,25 berapa? 20 1,5 1,25 sudutnya 115 ditambah 143. Iya, jadi 258. Oke, 258. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke sini. Bagaimana kita menerapkan di KVL? Ya, misalkan ini sumber tegangan Vs dihubungkan dengan R dan C. R-nya seri. Nah, lalu diminta untuk mencari berapakah tegangan di R. Bagaimana caranya? Caranya ini. Kita terapkan KVL, ya. Sigma V sama dengan 0. Sigma V tidak sama dengan 0. Dari mana kita bergerak? Bisa dari sini. Sekarang dari sini ke sini ada VR. Dari sini ke sini ada VC. Berarti ini ketemu plus dulu, berarti plus VR ditambah VC. Kemudian di sini ada VS tapi minus. Kita tuliskan minus VS. Yang diminta mencari apa? Yang diminta mencari adalah VR. Maka VR sama dengan ini pindah ke sana. Ini pindah ke sana. Jadi VS min VC. Sampai sini paham? Paham, Bu.
Nah, kemudian kita mau cari VR, VS-nya sudah tahu. VS-nya mana ini? 25 cos 100T plus 15 kurang 20 cos 100T min 22. Karena kita mengoperasikan ini ya, negatif, maka kita ubah dulu ini ke dalam apa? Kalau kita plus sama min, maka kita harus ubah ke kompleks ya. Kita ubah jadi ini 25 cos 15 plus 25 sin 15 kali J. Seperti ini. Kemudian yang ini juga dirubah, ini minusnya tetap. Kemudian ini 18,54 dari mana? Dari sini 20 cos berapa? Cos min 22 ya. 22 kan sama dengan cos 22. Nah, dengan segini dan J sin min 22 dapatnya sini. Sehingga kita jumlahkan antara yang real dengan real, ini dikurangi dan imajiner min lagi jadi ini 6,47 plus 7,49 sama dengan segini. Nah, kalau sudah ketemu ini baru kita ubah ke ya, kita ubah, oh ya ketemu ini. Terus bagaimana caranya? Ya kita ubah ke bentuk polar. Caranya gimana? Caranya cari magnitudenya dulu, yaitu 5,1 kuadrat tambah 13,96 kuadrat. Kemudian sudutnya pakai arc tangan, dapat segini. Kalau sudah dapat baru di ini. Paham? Sampai sini mau dicoba? Silakan dicoba 2 menit ini.
Sudah ketemu? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Lalu bagaimana kalau misalkan kita diminta mencari impedansi? Ya. Impedansi ini sebenarnya tidak hanya kita kenal di elektronika saja, tetapi nanti di gelombang pun kita kenal. Impedansi itu sebenarnya hambatan ya. Hambatan. Kalau kita punya fungsi V dan punya fungsi I-nya sinus AC sama, ini VT-nya Vm cos omega T plus theta. Ingat ya, ini Vm bukan V average. Vm itu berarti apa? V yang nantinya akan diukur di osiloskop ya, V maksimal. Nah, kemudian ini Vm itu punya sudut fasenya theta dan IT itu sudut fasenya pi. Maka kalau kita buat V-nya itu dalam fungsi atau domain frekuensi menjadi seperti ini, lalu yang dimaksud dengan impedansi itu kan sifatnya menghambat. Ya, impedansinya adalah V per I sesuai dengan hukum Ohm, V per I. Nah, V-nya ini Vm sudut theta, I-nya Im sudut V, kemudian kita bagi Vm yang komponen realnya, komponen atau sudutnya kita kurangkan. Maka kita akan dapat Z. Z itu bentuknya nanti akan kompleks juga, yaitu Vm per Im ini sebagai Zm, ini juga akan membentuk sudut theta min V. Jadi nanti Zm-nya juga akan berbentuk fungsi cos juga. Fungsi cos yang amplitudenya ini Vm per Im adalah theta min V. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah ohm untuk set ini. Kita nanti kenal admitansi. Admitansi itu kebalikan dari Z ya. Admitansi itu 1 per Z atau I per V. Nah, sekarang kita akan melihat impedansi dari kapasitor, induktor, dan resistor. Kalau kita punya misalkan ini ya, ada C, di sini ada V, T, V tegangan di ujung-ujung kaki kapasitor, kemudian mengalir arus IC. Kalau kita tahu V adalah ini A cos omega T plus V, dan IC-nya adalah sesuai dengan persamaan I di kapasitor C dV dt. Kita turunkan, turunan dari cos itu adalah min sin ya, min sin. Kemudian ini turunan dari omega T plus V, jadi ini min omega kali min omega ya, omega saja. Kemudian karena apa kali C? Karena ini persamaannya kan C dV dt. Nah, ini bentuk sin kita ubah ke cos. Ingat di sini ada min 1. Ini kan min C itu kan min 1 kali C. Kalau kita punya min 1 ya, sementara gini, kita tahu bahwa kalau saya punya ini di sini sin, kalau saya punya gini, sin A itu sama dengan cos A min 90. Berarti kalau saya punya min sin A
maka ini jadi cos A plus 90. Gitu ya. Kalau di sini ada min sin ya, min ini min amplitudo sin A, maka saya bisa ubah jadi amplitudo kali cos A plus 90. Ini VC-nya. Kalau kita bandingkan antara VC dan IC, kita lihat apa saja yang berbeda antara VC dan IC. Coba perhatikan apa yang berubah antara VC dengan IC. Amplitudonya, Bu. Amplitudonya berubah dari A menjadi Min C omega A. C omega A. Apalagi yang berubah? Sudut fasenya. Apa? Sudut fase. Dari berapa menjadi berapa? Omega T plus theta menjadi omega T plus theta plus 90 derajat. Oke. Berarti ada penambahan sudut 90 derajat terhadap VC, betul? Iya, Bu. Ya, jadi antara kalau kita punya C dilalui arus di C, maka tegangan di C dengan arus itu kalau kita lihat fungsinya, amplitudo jelas beda. Tapi sudut fasenya juga berbeda. Yang ini theta, yang ini plus 90 derajat. Artinya kalau saya buat gambarnya jadi seperti ini. Kalau ada VC, ini sudutnya theta, maka I itu adalah VC, ya, VC yang kemudian dia digeser 90 derajat ke kiri, ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian amplitudonya dari yang ini dikalikan dengan omega kali C. Gambarnya seperti ini. Apakah tetanya selalu positif? Tidak. Tetanya bisa aja negatif. Kalau negatif berarti dia ke bawah. Nah, terus kapasitor sendiri kalau di domain frekuensi dan domain dengan domain time dan frekuensi, bedanya apa? Bedanya ya ini aja. Ini dalam T, yang ini dalam domain omega, kemudian ini C, tapi ini dituliskan dalam reaktansi. Nah, berapa besarnya? Nah, kita akan lihat berapa besarnya. Ya, kita lihat lagi di sini. Ini adalah penggambaran fasornya, di mana kalau misalkan ditulis dalam domain frekuensi, VC ini adalah A, sudutnya theta, dan ditulis dalam domain frekuensi juga untuk yang I, ini jadi C omega A, sudutnya adalah theta plus 90 derajat. Kalau theta plus 90 derajat itu artinya bisa ini jadi 90 derajat kali sudut theta. Theta 90 derajat kali sudut theta. Nah, kita tadi ingat kalau sudut 90 derajat ini berarti kan kompleksnya adalah ini ya. Sini lihat lagi. Kalau ada satu sudutnya 90 derajat berarti dia C. Sehingga 90 derajat ini, sudut 90 derajat ini jadinya C. Maka IC yang tadi nilainya lebih duluan 90 derajat daripada VC, kita tuliskan dalam fasornya C omega C kali A, sudutnya theta. Nah, terus 90-nya mana? Ini kan jadi C. Gitu. Ini satuannya ampere. Nah, impedansi kan V dibagi I dalam domain frekuensi. Maka saya bagi ini A sudut
theta dibagi ini ya, A sudut theta dibagi J omega C A sudut theta. Sehingga ini A sudut theta dibagi A sudut theta habis, tinggal 1 per J omega C. Nah, inilah yang disebut sebagai impedansi kapasitor. Atau karena saya tahu bahwa J kali J itu sama dengan min 1 atau J kali J itu sama dengan 1, maka 1 per J 1 per J itu sama dengan min J. 1 per J itu saya ubah jadi min J, sehingga ZC sama dengan min omega J. Atau ZC sama dengan 1 per omega C kali J, atau 1 per J omega J. Sampai sini ada pertanyaan? Lalu bagaimana dengan induktor? Silahkan diamati induktor, caranya sama seperti yang barusan saya jelaskan. Sudah? Apa kesimpulan yang bisa diambil? Silakan. Silakan. Sudah selesai?
Halo? Iya, Bu. Ya, silakan. Apa yang bisa diambil dari slide ini? Kalau saya, amplitude VL itu berbeda dengan amplitude IL. Terus sudut fase VL bertambah 90 derajat dari sudut fasenya IL. Terus tuh faktornya itu kebalikan dari yang kapasitor. Yang kapasitor kan faktornya VL itu yang theta, sedangkan yang di induktor itu yang IL-nya, Bu, yang sama dengan sudut theta. Kalau tetanya sama dengan yang tadi, artinya apa? Artinya ini kalau VL-nya kan di sini, dia naik. Kalau tadi VC-nya di mana? VC-nya gini. Jadi VC-nya kalau yang tadi tertinggal 90, kalau sekarang VC-nya, VL-nya VL-nya yang mendahului ya. Jadi nanti konteksnya tertinggal dan mendahului. Kalau seperti ini berarti mendahului IL sebesar 90 derajat. Nah, tetanya itu nanti tidak selalu positif ya. Bisa positif, bisa negatif. Ini contoh dari teta negatif. Kalau tetanya negatif, berarti 90 derajat itu ya dari sini kita buat 90 derajat. Lalu berapa reaktansi induktifnya? Kita bagi aja VL dengan IL. Ya, VL dengan IL. Nah, jangan lupa di sini ada muncul J. J ini muncul kenapa? Di sini munculnya kenapa? Sudut 90 derajat, Bu. Ya, sudut 90 derajat ya. Sudut 90 derajat itu berarti 1 cos berapa? Cos 90 gitu ya, ditambah I sin 90. Jadi ini kali J. J sehingga nanti impedansinya kita bagi VL per IL dan kita bagi gini tinggal J omega L. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau resistor? Resistor itu kalau diketahui VR-nya segini, maka IR-nya VR dibagi I. Bagi R. Dapatnya ini, nah kita lihat sudut fasenya ternyata untuk baik V dan I sama. Sehingga kalau dibuat gambarnya seperti ini, I dan V itu dia satu garis ya, satu fasa. Kalau dependent source bagaimana? Ya sama aja. Dependent source itu kalau misalkan ada ini I, kemudian di sini ada dependent source yang nilainya ini K kali IA. Nah, maka kalau IA-nya bentuknya seperti ini, maka dependent source-nya tinggal kalikan saja. Ya, terus bentuk dari paspornya gimana ya? Karena ini pengali biasa konstanta, maka kita tuliskannya gini, misalkan ini 20 kali 5, ya udah ini 100, sudutnya tidak perlu dikalikan. Sudutnya akan sama dengan sumber awalnya yaitu I. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya suatu RLC di mana R-nya 30 ohm, L-nya 65 mHz dan millihenry dan C-nya 40 mikrofarad. Mengalir arus I yang sama, IR, IC, IL itu sama. Kita diminta untuk mencari L, kemudian diminta untuk mencari berapakah impedansi kapasitor, induktor, dan resistan, kemudian cari IC-nya. Nah, silahkan ini sebenarnya sudah saya kerjakan, silahkan kalian coba. Kalian coba 5 menit ya, silahkan.
Sudah selesai? Ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Apakah semua sudah ketemu? Ini ketemu tetanya. Tetanya sama dengan berapa tadi? 53 ya. Kemudian I-nya kita peroleh sama dengan ini I sama VS per Z kemudian ini dapat 0,24 dari mana? Dari 12 dibagi 50, kemudian ini 15 dikurangi 53 hasilnya min 38. Kita gambar I-nya min 58 ke bawah sini. Nah, kemudian cari VR, VR dan VC. VR-nya tinggal kali-kalin aja 0,25 kali 30 cos 1000 T min 38. Nah, berarti ini VR dengan IT itu apa? IT adalah arus yang mengalir dan mengalir pada R, L, dan C. Kemudian untuk VL-nya, VL-nya seperti ini. VL adalah I kali ZL. I-nya adalah 0,25 cos 1000 T min 38. ZL-nya tadi J kali 65. Maka ini saya kalikan 0,24 kali J65 dapat ini 15,6 J cos ini. Nah, ini ada J, saya tinggal tambahkan 90. Nah, artinya VL ini kalau kita lihat amplitudenya 15,6 dan sudutnya itu bedanya dengan yang I bagaimana? Oh, bedanya dengan sudut fase I dengan yang VL. Dari I ini ditambahkan 90, berarti ini dari I tambahkan 90. Atau kalau tidak, kalian bisa lihat juga, kita bisa buat juga ini, langsung saya kurangkan min 38 tambah 90, jadinya 52, kemudian saya buat ya, fasor yang panjangnya 15,6, sudutnya 52, jadi dari sini saya buat 52, berlawanan arah jarum jam, kemudian dari pusat ini kita tarik garis panjangnya
14,6. Nah, untuk yang VC-nya seperti apa? VC ya sama IC kali ZC ya. Nah, ini kita buat minus 125, berarti dari sini 128. Nah, ternyata ini bedanya akan 90 derajat. Gitu. Gambarnya seperti ini sama ya. Kalau kita lihat VC dan VL itu tadi masing-masing ada J dan ada min J. Ini ada J, ada min J. Kemudian I-nya itu bagian yang real dan I itu searah dengan VR. Ini tetanya negatif. Tidak selalu teta negatif ataupun tidak selalu teta positif. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan yang ini. Pakai apa ini Bu? Ini dikerjainnya pakai ini apa? KVL dan KCL. Silahkan KCL di A. Sekali kalian terapkan KCL di A. Di A ini ada I, ya, I yang masuk ke A dan I yang keluar di A itu ada ini dan ini. Nah, anggap semuanya ini IC dan IR keluar. Kemudian ini diketahui VS-nya segini. Nah, kalian nanti cari XC dan XL. Ya. Silahkan dicoba dulu.